Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Clarissa Paris dan sekarang saya sedang berada di talkshow Koper berjudul Capers, Content Attractive Persuasive Selling. Nah, sekarang bisa dilihat talkshow ini dikhususkan untuk anak muda karena kita akan membahas bagaimana cara membuat konten yang bukan cuma menarik tetapi juga menjual. Dan bisa dilihat dari suasana venue-nya sekarang ya, udah lumayan ramai dan lumayan hidup. Dan di belakang saya juga kru sudah mulai sibuk mempersiapkan acara untuk talk show nanti ya. Talk show Capers kali ini mengajak anak muda untuk memahami bahwa content creation itu bukan cuma soal konten yang engagement, viewers, tapi juga konten yang bervalue dan memiliki pesan yang jelas. Untuk memahami acara lebih lanjut, yuk kita langsung aja. Saya sekarang sedang bersama MC dari talk show Capers. Halo Kak, mungkin boleh perkenalan singkat Kak? Boleh, perkenalkan nama aku Helena Augustin. Perkenalan saya Stephen Brian. Nah, kalau boleh tahu Kak, kira-kira gimana sih persiapannya so far untuk sekarang gitu? Kalau persiapannya sih buat kita udah oke banget ya. Jadi So far udah lumayan panjang dari kita kemarin hari ini. kita kayak udah berhari-hari kita nyiapin, kita udah rehearse. Jadi kayak akhirnya semoga aja nanti berjalan lancar. Oke. Gitu ya, makasih ya Kak. Semoga acaranya lancar ya Kak. Saya ini. Nah, selain MC, saya juga mau interview salah satu kru dari talk show hari ini ya. Halo Kak, Kakak dari divisi mana nih? Dari divisi acara saya, Kak. Oh iya, aku mau nanya Kak, kira-kira kalau dilihat dari sekarang penonton kita cukup antusias ya? Cukup antusias ya, karena mereka udah dari jam 9 ya di sini ya. Mereka Iya. udah sangat nunggu lama untuk acara yang sangat powerful ini. Kalau gitu Kak, kira-kira vibe atau suasana acara ini kira-kira gimana sih Kak? Kalau boleh Jelas tahu? fun dong, jelas fun, terus interaktif dan adiktif pasti, dan juga apalagi ini kontennya tentang anak-anak Gen Z ya, jadi pasti mereka pada gak sabar buat nungguin. Oh begitu ya, oke baik Kak, makasih ya udah mau sharing. Nah kira-kira begitu teman, sedikit keseruan dari persiapan talk show hari ini. Karena pesertanya udah pada datang dan kayaknya acaranya udah mulai. Thank you for watching and saya Clarissa Paris, see you on the next update. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang di talk show kita hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, gimana kita biar enak nih? Mendingan kita saling kenalan dulu gak sih? Benar. Kita kenalan pakai pantun gak sih? Boleh banget tuh. Aku mulai ya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang jangan ditinggal. Perkenalkan, nama saya Helena. Dan saya Brian. Siap memandu acara pada hari ini. Nas, tahu nggak sih tema talkshow kita pada pagi hari ini itu apa? Kayaknya tentang konten-konten gitu nggak sih, Bray? Bener, tentang kayak caper-caper gitu nggak sih? Tapi bentar. Kayaknya ada sedikit hal yang janggal nih. Kayaknya kalau dilihat-lihat teman-teman masih agak ngantuk kali ya, Nas. Coba bentar. Aku mau cek ombak dulu. Boleh gak minta tepuk tangannya sekali lagi? Rame dikit tapi kayaknya masih kurang semangat. Enaknya diapain nih mereka? Ngapain ya, Nas? Kira-kira ice breaking nggak sih kita? Langsung aja kita panggil dua ice breaking kita, Janessa and Matthew. Halo semuanya, nama aku Matthew dan partner aku Janessa, dan kami akan menemani kalian semua pada sesi kali ini. Kira-kira masih pada semangat gak nih? masih. Masa sih kayaknya udah pada lemes ini. Pada lapar ya? Lapar gak? Coba yang lapar kata dong. Wah banyak Jen, lapar Jen. Iya nih, kayaknya pada belum sempat sarapan ya tadi pagi. Gimana kalau kita makan dulu? Kita nggak makan apa? Kita makan es. Seger banget tuh. Es apa? Ice breaking. Jadi sesi akhir kali ini kita main game tepuk kelipatan 3. Cara mainnya gampang banget. Kalian cuma perlu hitung 1, 2, 3. Tapi tiap kelipatan 3 kalian ganti dengan tepuk tangan. Kayak gitu. Jadi 1, 2, 4, 5, 7, 8. Ngerti semuanya? Ngerti? Yang ngerti katakan dong. Ngerti ya? Mari, ya udah. Ya, intinya di permainan ini kalian butuh fokus dan konsentrasi. Betul. Karena nanti 3 orang pertama yang gagal fokus atau tiba-tiba ngeblank
mereka harus maju ke depan untuk kasih kata-kata hari ini. Nah, itu dia hukumannya guys. Sudah kita langsung kali langsung ya. Ya langsung Dari aja kiri apa kanan nih? dari kanan deh. Kanan dulu ya. Oke, boleh hitung dari satu. Hitung. Oh benar. Oke. Maju. Mulai tolong maju ke depan buat yang tadi. Hah? Iya. Sini. Mek. Satu orang maju. Kalau begitu kita langsung saja cari orang kedua sama yang ketiga kali ya. Tapi dimulai dari dari sana ujung. Kamu siapa namanya? Oke, silakan hitung. Ayo, maju. Ya, maju. Main. Kita butuh satu orang lagi nih, Matt. Mulai dari mana ya? Dari situ. Coba. Ayo. maju, ayo. Dapat 3 nih. Silakan yang maju, boleh dong berdiri di kiri semua. Di tengah. Ya, jadi untuk kalian bertiga yang telah terpilih untuk maju ke depan, boleh dong kenalan diri dulu, namanya siapa? Ya, jadi kamu namanya Kay kan? Ya. Halo semuanya, aku Anggita. Nama saya Clay. Dari jurusan apa nih? Dari jurusan apa? Jadi Strakom. Kalau kamu? Sama, dari Strakom juga. Kamu? Sama. Iya. Jadi hukuman ini adalah kalian mesti kasih kata-kata hari ini apa cuy? Begitu. Mau mulai dari mana? Dari kamu dulu ya. Kata-kata hari ini apa? Bebas apa aja. Yang penting meaningful aja. Hari ini. Ya hari ini. Ya apa ya? Ya terus berjuang lah ya. Keren banget. Dari Kay silakan. Boleh kata-kata hari ini apa? Be happy, stay happy aja guys. Kamu? Jangan lupa minum air putih ya sehari. Biar gak dehidrasi ya, kalian keren-keren banget. Silakan ambil hadiah di belakang ini. Ya sama-sama guys. Wah gila, pada keren-keren banget sih kata-katanya. Iya, aku juga gak nyangka ternyata mereka jago-jago banget ya ngasih kata-kata yang bisa memotivasi kita semua di sini. Betul. Ya udah deh, gak bakal lama lagi. Mari kita mau menyambut. Tunggu dulu. Kenapa? Kira-kira ada yang tahu nggak siapa moderator kita? Oh iya, kan tahu kan nih siapa nama calon moderator kita yang handsome ini guys? Masa nggak tahu sih? Ah yaudahlah. Nah, kalau begitu langsung saja kita panggil Marcelo. Tes. Baik, terima kasih kepada MC kita hari ini yang sudah semangat banget ya membawakan acara ini ya. Dan sebelum kita mulai lebih lanjut, izinkan memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Marcelo Evan Hermawan, biasa dipanggil Elo. Dan hari ini Elo dari tim yang bernama Koper dapat dipercaya untuk menjadi moderator hari ini. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi teman-teman? Oke, sebelum kita mulai teman-teman, aku punya pertanyaan nih. Dari antara kalian semua, kalian ada nggak sih mempunyai cita-cita untuk menjadi content creator atau jadi influencer? Coba dong angkat tangannya dong. Coba masa cuma segini doang sih? Oke, cukup banyak juga ya. Tapi aku yakin kalian datang ke sini karena masih pada bingung. Konten yang bagus tuh seperti apa sih? Atau kenapa ada
konten yang viral banget tapi itu gampang tenggelam atau cepat terlupakan, atau bahkan mungkin kalian ingin mengetahui bagaimana cara membuat konten yang menjual, yang memiliki impact dan memiliki target audience. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman, hari ini kami bawakan narasumber yang sangat relevan untuk topik kita hari ini. Udah pada nggak sabar kan nih? Oke. Jadi beliau adalah seorang content creator yang sangat berpengalaman dalam membentuk personal branding, expert dalam social media, dan juga membentuk konten yang strategis. Mungkin tanpa basa-basi kita langsung sambut aja kalian teman-teman. Mari kita sambut Kak Hanalia Valentine. Boleh tepuk tangan teman-teman. Oke. Nah Kak, sebelum kita mulai mungkin agar lebih enak ya bagi kita semua, Kakak tuh biasa dipanggil apa sih Kak? Cek, ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hanalia Valentine. Biasanya dipanggil Valen atau lebih akrabnya Lelen. Lelen, kita panggil Lelen aja ya? Boleh banget. Nah, Lelen. Cik Lelen. Mungkin sebelum kita dive deeper lagi ya tentang topik kita hari ini, mungkin Cici bisa menceritakan sedikit ya perjalanan Cici di dalam dunia content creation ini, Cici. Oke, pertama-tama terima kasih sudah diundang ya sebagai narasumber, katanya ya ampun. Ini pertama kali sih aku jadi narasumber. Ya. Biasanya aku jadi moderator nih. Sekarang pertama kali jadi narasumber. Nah, tadi apa perkenalkan diri ya. Jadi aku itu dulu aku fun fact kuliah di sini juga. Di UMN juga ternyata? Iya, komunikasi juga. Tapi dulu aku jurnalistik. Nah, terus abis itu aku dapat tawaran untuk jadi BA di salah satu esports. Kalau kalian main Mobile Legends, nama esportsnya Rebellion Esports yang sekarang udah jadi Navi. Aku dulu sempat jadi content creator di sana, jadi streamer juga selama 2 tahun. Jadi talentnya mereka, dan ya udah jadinya di situ terbentuklah aku yang sekarang ini. Tapi udah enggak sekarang, maksudnya udah enggak jadi content creator di sana, dan sekarang aku jadi ya mengerjakan TikTok dan Instagram sendiri aja gitu. Jadi masuk ke content creator ya buat TikTok gitu ya? Betul ya, jadi sendiri aja gitu, nggak jadi di tim esports lagi. Oke, boleh dong teman-teman beri tepuk tangannya sekali lagi untuk Cilala hari ini. Oke Kak, mungkin mereka udah pada semangat banget ya buat ngomong tentang semangat kelihatan. Udah kelihatan banget semangatnya. Coba dong teman-teman senyum lagi dong, sekali lagi dong. Senyuman termanis. Oke, kita langsung mulai aja kali ini. Iya, boleh. Kalau kita bisa setuju ya sekarang, kalau konten tuh udah banyak banget ya teman-teman ya. Kita hidup di mana kalau bisa kita search sesuatu tuh udah udah banyak banget konten lah. Kita mau search contohnya, mau balik nih, build Maxia ya kan. Terus tuh muncul banget tuh banyak konten tuh. Benar. Tapi masalahnya tuh nggak semua konten tuh kita ingat gitu kan, nggak memorable gitu. Mungkin kita ingat 1-2 video tapi sisanya kita lupain ya kan. Dan mungkin masalah dalam kayak konten-konten gini tuh kayak content creator tuh kan buat video, mereka tuh lebih ke ngikut tren-tren doang gitu. Jadi sehingga mereka tidak memiliki target audience mereka sendiri, ya kan? Cici bisa setuju nggak? Setuju banget. Nah, menurut Cici nih, kesalahan apa yang sering dilakukan oleh content creator pemula? Kesalahan sebagai content creator pemula, menurut aku kesalahan yang paling fatal dimiliki seorang content creator adalah nggak mengenal diri sendiri sih. Nggak mengenal diri sendiri apa yang ingin dibawakan untuk orang-orang yang menonton dia, itu dia tuh nggak punya itu. Itu kesalahan yang menurut aku paling basic, yang kadang orang tuh nggak sadar dan itu penting. Kadang kan kalau misalnya mikir konten, pasti orang kayak pengennya mikir followernya bakal naik, viewsnya bakal naik, terus nanti masuk endorse, pasti ke sana dong arahnya, pasti pada akhirnya duit cuan lagi. Itu wajar, memang akhirnya ke sana. Cuman yang jadi paling penting adalah kita siapa dan kita mau bawa kita tuh ke orang lain kayak gimana. Itu sih yang paling penting menurutku, dan kesalahannya adalah kita lupa sama hal itu. Menurut aku itu kesalahan yang
paling basic yang sering orang lupakan. Jadi mereka tuh cuma ngarepinnya views doang ya, tapi mereka sendiri aja nggak ngerti diri mereka gitu. Betul. Apa yang membuat mereka jadi populer gitu kan. Jadi mereka cuma pikirnya cuma uang doang. Betul, kebanyakan seperti itu. Jadi motivasi awalnya tuh salah. Nah, itu kesalahan awalnya di situ dan itu merambat. Dan kalau menjadi content creator yang pasti harus dilakukan adalah ya tahu dulu mau ke arah mana dan mau jadi apa. Nah, itu sih. Nah, kan itu kan kita ngomongin tentang cara mengetahukan diri sendiri kan, Ci. Nah, tapi mungkin sebagian mereka juga nggak tahu apa sih itu arti konten yang sebenarnya gitu loh. Nah, menurut Cici nih, definisi konten yang bagus tuh kayak gimana ya, Ci? Kalau menurutku, ini menurutku pribadi ya, Yeah. konten yang bagus adalah konten yang akhirnya kita akan suka sama konten itu. Karena mau gimana orang lain suka kalau kita pun gak suka sama konten kita kan. Jadi pada awalnya, dari basicnya dulu aja kita harus suka sama apa yang kita bikin. Kadang kan penyakitnya itu orang bikin konten sesuai dengan apa yang kayaknya orang lain bakal suka. Tapi kita tuh gak suka sama apa yang kita bikin. Gimana cara kita deliver pesan yang kita mau kasih ke orang itu kalau misalnya kita juga nggak suka sama hasilnya. Gitu, kan? Betul. Ya, kayak kesannya tuh kayak terpaksa gitu. Jadi konten yang bagus adalah konten yang awalnya kita suka, jadi nanti pasti orang lain juga pada eventually bakal suka juga sama konten yang kita bikin. Oh, menarik. Nah, kan kita kan udah ngomongin tentang definisi konten nih, Kak. Nah, sekarang aku ingin membahas kayak istilahnya tuh kayak viralitas yang ada di media sosial. Nah, kan kalau kita lihat sekarang nih, kita ada hidup di mana informasi itu serba cepat ya, semuanya bisa membuat konten gitu. Dan di sisi lain tuh ada konten yang sangat viral banget sehingga dalam hitungan jam aja itu udah jadi viral banget ya. Nah, dan tapi terkadang tuh ada juga konten yang mungkin nggak seviral itu, yang nggak sebanyak diomongin, tapi tuh rasanya kontennya tuh memiliki impact yang lebih berasa gitu, yang lebih apa ya, engaging. Nah, menurut Cici nih, lebih penting mana sih, Ci? Konten yang viral atau konten yang berkualitas? Oke, kalau semisalnya ngomong viral itu kan berarti soal angka. Soal angkanya kan. Dan kalau menurutku pribadi, konten yang viral itu adalah bonus dari konten yang bagus itu. Balik lagi, konten yang bagus adalah konten yang kita suka, kita bikin dengan hati, itu akan jadi konten yang bagus. Dan viral itu adalah buahnya lah kalau dibilang. Hasil nanti di akhirnya gitu, dan semacam bonus lah kalau menurutku pribadi ya, karena memang aku dari awal konten pertama memang pekerjaan dan yang kedua adalah memang hobi. Makanya aku tidak mengejar viralitas yang kayak berapa M sampai ke sana gitu. Pada akhirnya viral bagus untuk nantinya, tapi yang penting adalah si kontennya itu berkualitas, betul. Jadi kayak mungkin itu kesannya tuh kayak konten creator sekarang tuh kayak nge-skip bagian itu ya, mereka cuma ingin yang viral-viral yang terjadi. Betul, itu balik lagi kan tadi di kesalahan awalnya. Ya. Gimana kita mau viral kalau misalnya kita nggak bikin konten yang memang kita banget gitu. Gitu. Betul, kita suka gitu pada akhirnya. Nanti kalau cuma ngikutin tren doang, ya pada akhirnya bakal melempem gitu, bakal tenggelam. Karena ini pengalaman pribadi sih. Jadi aku kan dulu sebagai di e-sports kan, udah ditentuin harus bikin kayak gimana. Dan dulu aku kurang suka sama konten yang aku buat karena memang itu udah di scripted gitu, udah disuruh lo harus kayak gini ya, bukan aku yang bikin banyak kreatif kayak Cici gitu ya, kayak Cici juga mau terlibat gitu kan. Betul, dulu seperti itu flow di pekerjaan jadi talent. Jadi pada akhirnya yang aku buat adalah yang sesuai dengan si timnya itu. Pada akhirnya ya lama-kelamaan pas aku udah nggak di tim itu, ya jadinya aku kehilangan the value gitu loh, kehilangan the value itu. Dan pada akhirnya yang dulu mungkin viral, dulu mungkin angkanya besar, tapi pada akhirnya nggak bisa aku lanjutin dengan angka yang seperti itu karena itu kayak bukan kita gitu. Betul, pada akhirnya kan jadi nggak enjoy bikin konten kalau nggak lanjutin yang seperti yang mereka buat gitu, nggak sesuai dengan diriku sendiri. Nah itu pada akhirnya ya jadi ngaruh ke jangka panjangnya kan. Kalau kita cuma ngejar viral, tapi kita nggak mengenal diri sendiri mau bikin apa, mau ngasih apa ke orang, ya pada akhirnya ya nothing. Ya wasted juga karena tidak. Betul, pada akhirnya ya jadi harus ngulang lagi dari awal gitu. Nah, Ci, kita kan tadi ngomongin tentang viral atau berkualitas ya, tentang viralitas kan. Nah, sekarang tuh zaman sekarang ya, Ci, ya kan ini tentang ngejar views nih sekarang nih. Kayak
mereka lebih pentingin konten yang banyak, tapi kadang tuh kualitasnya menurun gitu sih. Nah, bahkan sampai orang-orang tuh rela melakukan hal-hal yang ekstrim di publik itu demi engagement doang gitu Ci. Kan kalau kita sekarang kan Gen Z kan udah nggak malu lagi kan kita ngerekam di publik ya. Iya. Jadi menurut Cici nih, apakah ada batasan-batasan tertentu dalam membuat konten dalam membuat konten Ci? Batasan. Sebenarnya pada akhirnya apa yang kita bikin kan sesuai dengan apa yang kita mau. Balik lagi ke sana. Kalau misalnya kalau misalnya Elo nih misalnya pengen bikin konten yang memang arahnya pengen viral sampai bumbayah seperti ya, itu, top 1 gitu trending. Ya misalnya di KRL kamu bikin konsepnya di KRL salto begitu, terus kamu nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak ada batasan yang gimana ya, selama itu masih mengikuti norma dan aturan di masyarakat. Maksudnya kalau semisalnya pengen bikin konten yang viral tapi dengan menghina-hina atau kayak bikin orang gak suka atau tidak sesuai aja gitu sama norma masyarakat, ya itu pada akhirnya itu jadi batasannya di situ. Tapi kalau kamu suka, lakuin selama itu dalam batasan wajar aja gitu, sewajarnya aja manusia gimana. Jadi selama kita nggak mengganggu orang lain juga kan, ya jadi kita bisa bebas. Dan yang penting kita dari kitanya sendiri kan ya buat batasan tertentu. Betul seperti itu. Oke, kan kita udah ngomongin tentang ya definisi konten yang berkualitas itu seperti apa dan mungkin batasan-batasannya. Nah, untuk calon-calon konten creator yang tadi angkat tangan nih Ci, menurut Cici kira-kira langkah pertama yang perlu mereka lakukan tuh apa sih Ci? Supaya jadi konten creator yang hebat kayak Cici. Seperti saya ya. Jadi gimana gitu? Langkah pertama pada akhirnya, pada awalnya deh kan langkah pertama ya, itu menemukan apa yang pengen kalian kasih ke orang gitu. Karena kan balik lagi bikin konten yang kita post di publik nggak cuma buat kita, tapi buat orang lain juga. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah kita harus tahu arah dan tujuannya itu kemana. Motivasinya, arah dan tujuannya kemana. Apakah kita mau ngasih sesuatu yang impactful atau kita mau ngasih sesuatu yang memang cuma menyenangkan untuk ditonton aja. Balik dari situ mulainya. Oke, Ci. Nah, sekarang kan contohnya nih kalau mereka kita udah mulai jadi content creator. Nah, sekarang tuh kan jumlah content creator udah banyak banget ya. Mungkin kalau kita lihat di YouTube channel tuh bisa sampai 100 ribuan kan, banyak puluhan kan. Dan sekarang tuh challenge-nya tuh bukan tentang tentang ngejar views doang seperti yang tadi aku bilang, karena itu susah. Dan tapi itu challenge-nya tuh bagaimana audience, fans kita itu dapat mengingat kita gitu, yang membuat kita berbeda dibandingkan content creator yang lain. Kan itu kan sekarang challenge-nya kan sih. Betul. Kayak sekarang kalau kita lihat sekarang tuh banyak content creator tuh yang terkenal karena keunikan mereka sendiri-sendiri gitu, berbeda-beda, emang unik-unik. Nah, menurut Cici nih, gimana cara seseorang mendapatkan atau menemukan selling point mereka sendiri? Jadi maksudnya tuh bagaimana cara mereka menemukan keunikan diri mereka sendiri gitu? Oke, kalau soal selling point, kita harus ingat pada awalnya kita mau bikin untuk apa. Itu yang pertama. Balik lagi, emang itu adalah dasar fondasi dari segala sesuatunya gitu. Nanti pada akhirnya apa yang kita jual itu kita akan tahu sendiri sih. Sesuai pengalaman pribadiku, apa yang akhirnya kita jadi selling point kita akan menemukan eventually pada perjalanannya. Kayak apapun sebenarnya bisa jadi selling point kita. Contohnya, kalau aku mulai dari namaku sendiri aja di Instagram, itu aja itu udah jadi branding gitu, udah jadi personal branding aku yang nama aku di Instagram kan itu kayak bikin orang ingat. Mulai dari content creator yang itu ya? Iya, karena namanya aneh, satu, unik, itu aja udah jadi selling point aku kayak ya sebagai awalnya gitu. Nanti kan pada akhirnya orang jadi penasaran dan ya pada akhirnya jadi ingat gitu. Intinya sih harus bisa menemukan diri sendiri sih. Harus ya. Kita harus menemukan jati diri gitu. Betul. Apa yang kita mau kasih tuh harus sesuai dengan effort kita juga kan. Betul, dan jangan terlalu ngikutin orang lain. Kadang kan di content creating ini kita melihat apa yang tren, itu jadi
FOMO gitu untuk ngikutin, pengen deh bikin kayak gini. Yang nggak semua orang bisa melakukan hal yang sama dengan orang lain. Maka Gitu kan? akhirnya mereka jadi apa ya, merasa kalau ini bukan yang aku mau sebenarnya gitu. Iya, pada akhirnya itu akan jadi impact di akhirnya. Itu akan jadi imbas di jangka panjangnya kalau misalnya kita tuh tidak bisa menemukan itu gitu. Makanya di awal-awal memang harus udah tahu dulu mau jadi apa, mau bikin apa. Nanti pada akhirnya yang ngikutin, semua itu bakal ngikutin dan harus konsisten. Ini Kak, kan kita udah bentar gitu selesai nih. Menurut Kakak, kasih satu kalimat yang bisa merangkai seluruh acara kita hari ini. Oh jadi kesimpulan ya berarti ya, kesimpulannya adalah kalian harus balik lagi bisa menemukan diri sendiri. Content creating itu bukan cuma sekadar kalian muncul di kamera atau suara kalian kedengeran di audio dan kalian edit dan kalian posting, gak cuma kayak gitu, tapi bagaimana kalian tuh bisa menjadi sesuatu yang orang-orang ingat, ya kan? Gimana caranya orang-orang ingat ya dengan bisa menemukan diri sendiri pertama-tama, gitu. Menjadi impactful. Ya? Betul. Gimana jadi diri sendiri dan impactful buat orang-orang itu siapa? Teman-teman boleh dong tepuk tangannya dong teman-teman. Oke teman-teman, karena kita masih ada waktu nih, sebenarnya aku sama Cilen tuh ada ide nih teman-teman. Kita main games ya. Jadi gamesnya tuh teman-teman kita bakal pilih 2 orang ke depan untuk mempresentasikan ide content creation mereka gitu loh. Tiba-tiba banget nih. Iya tiba-tiba banget ya. Kita akan kasih semenit teman-teman buat ide konten gitulah dan juga jelasin juga target audiensnya. Yang simpel-simpel aja ke teman-teman. Oke siap? Boleh? Mau jadi content creator karena harus cepat gitu. Iya harus cepat. Yang tadi angkatan kan mungkin kita pilih ke depan kali ya. Siapa tadi yang angkatan? Boleh banget tadi. Apa ingat Kak? Oke kita akan kasih semenit teman-teman boleh kasih idenya. Content creating itu nggak sulit sih sebenarnya. Kalau misalnya kita udah tahu kita arahnya kemana, semenit itu kayak Soalnya kalau kita ke depan nih kita ngomong, sebenarnya nggak kerasa juga kan jamnya kan. Jadi kayak sesuai kita aja gitu. Terus kan content creating itu nggak seformal itu harus di depan kamera, makeup segala macam. Kadang kita jalan keluar sini terus melihat yang seru, pasti kalau udah kebiasa tuh pasti langsung mau bikin konten ini. Asalkan udah tahu kan, asalkan udah tahu apa yang mau kita bikin gitu. Sesimpel apapun bisa jadi konten. Konten kan nggak harus yang 1 menit, 2 menit, 5 detik aja bisa jadi konten gitu deh. Sekarang kan yang trending itu sebenarnya sederhana aja. Semakin sederhana semakin bagus sih untuk sekarang ya. Oke teman-teman, kita akan pilih 2 orang ya. Oke, kita akan pilih nih. Yang ini. Kamu ke depan, ayo boleh. Ke depan. Teman-teman. Terus sekarang kita bakal pilih kamu. Ayo ke depan. Oke teman-teman, jadi teman-teman kita akan kasih ya sebenarnya 10 detik juga boleh. Jelasin aja konten yang kalian ada gitu dan juga target audiensnya. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Oh dari kenalan dulu. Oke boleh. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Evan Wibowo. Sebenarnya kaget juga sih tiba-tiba dipanggil karena nggak expect sama sekali buat ide konten ya. Maksud konten apa dulu gitu? Bebas, konten apapun, mau genre apapun bebas. Sebenarnya kalau buat konten sih yang ada di kepalaku cuma streaming aja sih. Kayak konten stream biasa, main game biasa, dan lebih ke gimmick aja sih. Kayak kalau misalkan tadi kan udah dibilang sama cicinya, kalau misalkan kita yang dari aku tangkap itu kalau misalkan kita pengen bikin konten yang bagus, itu kita harus tahu gimana cara biar orang tuh ingat kita. Dan menurut aku kalau misalkan kita emang mencoba buat streaming, menurut aku cara paling gampang buat orang biar bisa ingat itu adalah dengan cara kita gimana gimmicknya biar orang tuh kepincut gitu. Kalau target audiensnya kira-kira gimana? Kalau target audiens yang ada di kepala aku tuh mungkin yang remaja-remaja lah, yang happy-happyan lah. Oh jadi kesimpulannya tuh streaming itu yang target audiensnya tuh remaja ya? Iya remaja, jadi kayak kita bisa kata-kataan bareng, kita ketawa-ketawa bareng, aneh-anehan gitu. Tepuk tangan teman-teman. Oke, sekarang untuk yang kedua, perkenalkan namanya. Oke,
Kayak halo semuanya, nama aku Nesha. Kalau semisal aku mau jadi content creator, kayaknya ada satu hal yang kepikiran banget. Aku tuh suka banget jalan-jalan. Jadi aku pengen bikin konten tentang kayak traveling, jalan-jalan, karena pasti seru banget kan. Jadi kayak kesannya tuh kayak aku jalan-jalan, tapi aku juga ajak audiens aku jalan-jalan gitu. Jadi mereka tuh tahu di sini tuh ada apa, di negara lain atau mungkin ada apa gitu. Jadi kayak vlogging gitu Pak. Betul, aku bisa kenalin tempat-tempat yang mungkin mereka nggak tahu gitu, hidden gems. Tepuk tangan dong teman-teman untuk dua kontestan kita hari ini. Wah, Cici emang hebat-hebat banget ya. Menurut Cici dari kedua ini konten apa yang menurut Cici lebih menarik gitu Cici? Sebenarnya kalau lebih menarik, dua-duanya menarik karena punya pasar masing-masing kan. Kalau kakak yang tadi streaming berarti dia suka nge-game, ya berarti orang-orangnya adalah orang-orang yang suka nge-game pada akhirnya nonton, dan akan menarik untuk orang-orang yang suka main game. Untuk kalau ini kan tetap jalan-jalan gitu. Jalan-jalan berarti akan menarik untuk orang yang memang suka jalan-jalan juga gitu. Jadi pada akhirnya punya selling point masing-masing, mereka udah menemukan. Udah tahu banget gitu. Jadi kita bisa setuju kan kalau bisa dua-duanya tuh keren kan idenya kan? Iyalah. Oke, tepuk tangan dong teman-teman sekali lagi teman-teman. Oke, karena kita berada di sesi penghujung acara kita hari ini, sebelum kita selesaikan, aku ingin bilang terima kasih ya Cilelen atas insight-nya dan pengalaman Cici yang keren dalam dunia content creation, dan juga terima kasih teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi ya dalam acara hari ini. Dan mungkin sebelum kita selesai, mungkin kita akan membuka sesi Q&A. Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung atau ingin tips and trick nih dari narasumber kita yang keren hari ini nih, mungkin boleh aja langsung tanya kali teman-teman. Dia mau bertanya? Oh, boleh? Oke, perkenalkan nama aku Davina Rasati. Jadi aku mau nanya aja, kalau misalkan tadi itu kita kan harus menemukan jati diri kita atau siapa kita. Nah, aku lebih ke mau nanya, kalau misalkan gimana sih caranya kalau kita udah ketemu, tapi cara kita mempertahankannya itu tuh gimana? Apalagi di tengah-tengah kita tuh juga ada permintaan pasar atau audiens kita, viewers kita maunya yang gini-gini. Jadi gimana cara mempertahaninnya gitu? Emang ada tren kalau kita nggak ngikutin ya oke, cuma kalau orang-orang yang minta tuh kira-kira gimana ya? Oh, menarik tuh sih. Kalau orang minta, sesuai pengalaman aku, kalau misalnya kita udah suka sama apa yang kita lakukan, itu orang-orang yang menonton kita adalah orang yang setipe juga sama kita. Jadi pada akhirnya apa yang audiens kita minta ke kita adalah apa yang udah kita memang suka gitu. Jadi ya pada akhirnya tinggal kita konsisten aja melakukan itu, dan ya seperti itu. Gimana ya, soalnya kalau misalnya ngikutin permintaan pasar, cuman ngikutin permintaan pasar doang, itu pada akhirnya kita akan bosan sendiri kan. Jadi ya kita harus gimana, itu akan sesuai dengan prosesnya lah, akan ngikutin gimana caranya kita pada akhirnya bisa ikut sama permintaan pasar itu sendiri dengan apa yang kita build dari awal. Jadi kita kayak cari relatedness ya dengan relate, ya betul. Dan nggak apa-apa kita kadang kayak ikutin tren-tren gitu. Betul, tapi yang penting kita harus tahu gitu apa yang kita mau buat gitu, seperti kayak gitu ya. Betul seperti itu. Betul. Mungkin ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Oke, boleh yang di belakang. Halo Ci, perkenalkan nama aku Jessica. Jadi di sini aku mau nanya terkait konsistensi dan mungkin bisa ke jadwal gitu ya, gimana manage waktunya gitu. Apalagi kan kalau misalnya kita di sini posisi sebagai, kalau kita sekarang ini mahasiswa, misalnya pengen nih sambil bikin konten, tapi time managementnya susah, udah dikejar-kejar sama tugas, tapi dikejar-kejar juga sama waktu untuk ngepost konten gitu. Apalagi kan bikin itu juga perlu waktu ya. Gimana sih cara Cici selama pengalaman Cici gitu? Cici bisa manage waktu, terus gimana ngeditnya segala macam gitu sih. Terima kasih. Oke, time management ya. Time management itu sebenarnya nggak sulit, asal udah niat. Kalau cara aku itu aku bikin, emang udah punya notes. Misalnya aku mau bangun jam segini sampai jam segini aku gawe, karena kan emang pekerja udah korporat juga ya kebetulan. Jam segini sampai jam segini gawe. Terus
jam segini makan, jam segini main game karena aku orangnya suka main game. Terus jam segini bagian itu adalah aku bikin konten. Misalnya aku lagi ada endorsement masuk, jam segini sampai segini aku ngedit. Jadi memang time management itu gak sulit kalau misal udah niat gitu. Ya itu adalah caranya ya gimana caranya kamu yang tahu, karena kan jadwal setiap orang berbeda-beda. Cuman yang penting adalah ya harus udah terstruktur sih dari kitanya harus disiplin sama diri sendiri gitu. Yang penting niat dulu kan ya. Betul harus kayak semangat, yay. Seperti itu waktu yang kita punya teman-teman. Sekarang sayangnya kita udah di penghujung acara nih. Sebelumnya terima kasih ya teman-teman telah luangin waktu, dan saya Marcel Hermawan selaku moderator hari ini pamit undur diri. Saya akan kembalikan acara ini kepada MC. Terima kasih. Terima kasih. Dan ya, ketemu lagi sama kita. Wah, tadi topiknya very very insightful, sama kayak benar-benar relate banget gak sih sama kita anak-anak Gen Z yang kayak aduh pengen banget nih jadi content creator. Aku sendiri jadi kayak dengeran, aduh kayaknya aku mau mulai nih, kayak coba cari jati diri aku udah mulai gitu. Setuju banget, nah itu kayak ngeliat kayak diri gua banget gitu loh, ya kan? Tapi kita kasih applause sekali lagi nggak sih buat narasumber kita? Nah, kita juga sebelumnya punya sesuatu nih buat narasumber kita nih. Untuk Ibu Dewan Hamni Emikon dipersilakan untuk naik ke atas untuk memberikan token of appreciation kepada narasumber kita. Boleh dong tepuk tangan untuk dosen kita tercinta. Silakan untuk narasumber kita juga untuk maju. Oke, boleh kita boleh mungkin berfoto bersama dulu. Oke, terima kasih. Nah, nggak kerasa ya Bray, kita ini udah ada di penghujung acara kita hari ini. Iya nih, sedih nggak sih kalau kita tutup gitu aja, Nas? Oke, tadi kan kita udah buka sama pantun. Gimana kalau kita tutup sama pantun lagi? Aku mulai ya. Mentari di ujung senja. Tanda waktunya kita berpisah. Terima kasih hadirin semua, maaf jika ada kesalahan kata, dan sampai jumpa di acara berikutnya. Kembali lagi bersama saya Clarissa Paris, dan sekarang talk show Capers dari Koper telah berakhir. Dan tadi narasumbernya tuh udah ngomongin banyak banget hal penting ya, mulai dari hal-hal basic apa yang sebenarnya tuh penting sih buat bikin konten yang bervalue dan pesannya tuh bisa tersampaikan ke audiens mereka. Selain itu juga tadi ada diomongin kesalahan umum apa sih yang biasa orang tuh gak sadar mereka lakuin, tapi ternyata itu sangat berdampak pada engagement mereka. Sesi Q&A tadi juga cukup hidup, sangat ramai. Tadi banyak peserta yang sharing tentang pengalaman mereka, dan banyak banget yang mereka tanyain yang jawabannya tuh belum ada di talk show-nya gitu. Nah, sekarang untuk tahu kesan lebih lanjut, saya akan datang menyamperi beberapa peserta dari talk show Capers kali ini. Ayo. Jadi di sini ada 2 talk show pesertanya ya. Ya. Halo, mungkin boleh dengan kakak siapa ini?
Halo, aku Nesha. Halo, aku Vela. Nah kak, abis kalian denger sharing dari talk show hari ini, saya mau nanya, insight apa sih yang kalian dapat dari talk show hari ini? Oh, jujur menarik banget ya hari ini tuh pembicaraannya. Aku jadi belajar kalau misalnya kita mau mulai bikin konten, yang pasti yang pertama itu tuh kita harus cari jati diri kita dulu, dan kita harus nyaman dulu sama kontennya. Jadi jangan terlalu ikut apa-apa yang viral gitu. Yang penting kita nyaman, dan saat kita nyaman, orang-orang juga pasti akan suka sama konten kita. Gitu. Makasih ya sharingnya. Nah buat kakak ini pertanyaannya beda kak. Kalau buat kakak, hal apa sih yang paling menarik dari talk show kita hari ini? Oke, jujur buat aku sendiri yang paling menarik adalah tadi waktu talk show sessionnya, karena menurut aku ini nggak bisa didapetin di mana lagi, di mana-mana selain cuma di talk show kali ini doang. Apalagi narasumbernya juga terpercaya dan keren banget hari ini. Wih, begitu ya. Makasih ya kak. Semoga insight hari ini bisa dipraktikkan ya artinya. Amin. Ya, Pasti. makasih ya. Makasih. Nah, sekarang selain peserta, kita akan langsung menyamperin narasumber kita hari ini untuk menanyakan kesan apa yang ia dapatkan hari ini. Halo kak, ya tadi dengan Kak Valentine ya, Kak Valen. Ya, aku mau nanya kak, abis dari sharing talk show hari ini, kira-kira kayak kesan apa sih yang kakak dapat tentang acara ini, kayak vibes-nya, suasananya, atau apa sih kak? Gitu. Seru banget sih, semuanya pada antusias, tadi banyak yang nanya juga. Terus acaranya rapi, aku suka banget dari awal sampai akhir. Pokoknya mantap, the best. Oh begitu ya, makasih ya kak. Semoga kakak juga enjoy jadi speaker kita hari ini ya. Oke, nah sekarang karena telah berakhir, bisa dilihat peserta udah pada pulang dan kru-kru juga sudah sibuk closing ya, lagi berbincang dengan gesternya juga. Dan semoga dari talk show hari ini tuh kira-kira itulah rangkaian Capers hari ini. Terima kasih udah menonton dan see you guys on the next update. This is us after talk show.